Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 11. Di sini Bapak akan memberikan materi pelajaran PKN yang mana yang lalu kita bicara mencermati sistem peradilan di Indonesia. Sekarang kita masuk tentang bagian C, menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum, yang punya buku di halaman 106. Setiap anggota masyarakat itu mempunyai kepentingan, baik itu kepentingan yang sama maupun berbeda. Jadi tidak sama kepentingan manusia yang satu dengan manusia lain. Ini disebabkan kenapa? Karena manusia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Begitu juga dengan hukum. Ya, makanya kita lihat bahwasanya untuk menganalisis macam-macam sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertama, perilaku yang sesuai dengan hukum. Kita harus mempunyai sikap yang sesuai dengan hukum. Artinya kita jangan selalu melanggar hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang. Bagaimana dia untuk mewujudkan baik sikap perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran di halaman 107, memahami dan menggunakan peraturan perundang yang berlaku, mempertahankan tata tertib yang ada, menegakkan kepastian hukum. Begitu juga dengan yang selanjutnya. Lalu yang kedua, perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum apa? Ya, contoh pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang jelas melanggar hukum. Ya, sehingga kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan. Jadi dia tidak lagi mau mengikuti rambu-rambu hukum. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Dan makanya zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Baik itu tentang hukumnya. Waktu zaman dulu ya kita banyak hukum itu diadopsi dengan hukum Belanda. Baru setelah di atas tahun 90-an, hukum itu dirubah menjadi atau disesuaikan dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Lalu yang ketiga, yang bagian B, macam-macam sanksi. Macam-macam sanksi yang didapatkan oleh pelanggar hukum itu banyak, nak. Ya, nak ya. Ya, berupa kurungan atau segala macamnya. Dalam hal ini kita lihat tegas berarti adanya peraturan. Artinya hukum itu harus tegas. Makanya hukum itu ada namanya hukum pokok, hukum tambahan, nyata, berarti adanya aturan yang sesuai material. Telah ditetapkan kadar hukumnya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh pasal 338 KUHP. Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, inilah nak yang kita lihat tentang hukum. Bapak kiranya demikian dulu, dan Bapak minta kepada anak Bapak supaya memahami ini penjelasan Bapak dan dibaca bukunya yang punya buku paket. Kita akan memasuki ujian semester ya nak ya. Semoga nilai anak Bapak dalam keadaan baik atau tinggi berubah ya nak ya, dari yang kelas 10 ke kelas 11 ada perubahan. Walaupun kita dalam keadaan pandemi saat ini, mudah-mudahan pandemi yang ada di Indonesia itu cepat berlalu dan kita bisa masuk kembali seperti biasa. Karena kan anak Bapak juga, termasuk kami guru, Bapak juga rindu tentang kita bertemu seperti yang lalu-lalu enak ya, bisa berkumpul di sekolah. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.